Ini akan mencoba untuk mempresentasikan topik kami tentang breast tumor classification using and assemble machine learning. Dari kami, Atalia Venetia Kansil dan Mario Marcelo Wonte. Entitas paper. Dari judul paper, breast tumor classification using and assemble machine learning method. Nama author, Edel and Asiri, Simon Nasir, Sergio and Palestine. Afiliasi dari King Khalid University Saudi Arabia. Kedua, Fatima Jinnah Women University Pakistan. Ketiga, Universidad Carlos III de Madrid Spain. Keempat, Queen Mary University of London United Kingdom. Kelima, Zebra Technology Corporation United Kingdom. Nama jurnal, Journal of Imaging MDPA. Introduction. Penulis menjelaskan bahwa pada kanker payudara adalah penyebab kematian tertinggi pada wanita dan deteksi dan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Machine learning dinilai mampu membantu diagnosis, namun fokus utama adalah mengurangi false negatif karena kesalahan ini sangat berbahaya bagi pasien. Penulis menekankan bahwa metrik yang lebih tepat untuk dunia medis adalah F2 atau F3 score. Bukan hanya akurasi, karena recall lebih penting daripada precision. Kedua, related work. Penulis mengulas berbagai penelitian sebelumnya terkait deteksi kanker payudara yang menggunakan deep learning, Google Net, VGGNet, dan ResNet, SVM, neural network, naive Bayes, dan decision tree, assembling learning, PCA, and feature extraction. Hasil dari studi-studi sebelumnya umumnya mencapai akurasi 94-99%, tetapi mayoritas masih memakai akurasi bukan recall atau F-score berbobot. Paper ini menegaskan pentingnya recall untuk menghindari false negatif pada medis. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wisconsin Breast Cancer Dataset yang terdiri dari 569 data dengan 32 fitur numerik. 8 algoritma yang diuji pada tahap awal adalah pertama logistic regression, yang kedua supervector machine dengan SGD, ketiga multi-layer perceptron, keempat random decision tree, kelima random forest, keenam SVM dengan SMO, ketujuh Q-nearest neighbor, dan yang kedelapan naive Bayes. Seluruh algoritma ini dievaluasi menggunakan metrik F3 score. Dalam gambar metodologi yang ada di sini, histogram merah ini adalah bening, sedangkan untuk biru itu malignan untuk seluruh fitur. Gambar ini menampilkan visualisasi distribusi seluruh fitur pada dataset dalam bentuk histogram yang dipisahkan berdasarkan dua kelas, yaitu warna merah menunjukkan distribusi data untuk kelas bening atau tumor jinak, warna biru menunjukkan distribusi data untuk kelas malignan atau tumor ganas. Setiap panel pada gambar merepresentasikan satu fitur dari dataset seperti radius mean, texture mean, perimeter mean, area mean, smoothness mean, concavity mean, dan berbagai fitur statistik lainnya. Dari histogram ini dapat diamati bahwa banyak fitur memperlihatkan pola distribusi yang berbeda secara signifikan antara kelas bening dan malignan. Sebagai contoh, pada fitur radius mean dan area mean, data tumor ganas cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Pada fitur concavity mean dan concave points means, kelas malignan menunjukkan sebaran yang lebih tinggi dibandingkan bening. Perbedaan distribusi ini menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut memiliki daya diskriminasi yang sangat kuat dalam membedakan tumor jinak dan ganas. Selain itu, grafik diagnosis juga menunjukkan bahwa jumlah data bening lebih banyak dibandingkan data malignan, yang menandakan adanya sedikit ketidakseimbangan kelas, namun masih dalam batas yang dapat ditangani oleh algoritma machine learning. Secara keseluruhan, gambar ini berfungsi sebagai validasi awal kualitas dataset, bukti bahwa data memiliki pola statistik yang jelas, dan alasan mengapa model machine learning mampu mencapai akurasi yang sangat tinggi dalam penelitian ini.
Dari 8 model, penulis memilih 3 model terbaik berdasarkan F3 score, yaitu Logistic Regression, Multilayer Perceptron, dengan SVM atau SGD. Mengapa F3 score? Karena F3 memberikan bobot lebih besar pada recall, yang sangat penting dalam diagnosis penyakit agar tidak terjadi kesalahan false negatif atau pasien sakit tapi terdiagnosis sehat. Di slide selanjutnya dijelaskan bagaimana ketiga model terbaik digabungkan menggunakan ensemble voting. Yang pertama menggunakan hard voting, setiap model memberikan prediksi kelas. Kelas yang paling banyak itu dipilih menjadi keputusan akhir. Cocok jika masing-masing model stabil dan akurat. Yang kedua soft voting, menggunakan probabilitas prediksi dari setiap model. Ada 4 jenis pendekatan, yaitu average probability, product probability, minimum probability, dan maksimum probability. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dengan menggabungkan kepercayaan antar model. Pada bagian ini dijelaskan bahwa data dibagi dengan rasio 70% training dan 30% testing. Setelah dilakukan evaluasi, 3 model terbaik sesuai F3 score kembali muncul, yaitu Logistic Regression, SVM, dan Multilayer Perceptron. Artinya, ketiga model ini paling unggul dalam mendeteksi kasus kanker payudara berdasarkan recall. Hasil ensemble menunjukkan bahwa hard voting menghasilkan performa paling baik dibandingkan soft voting dan model individual. Model ensemble ini menghasilkan akurasi yang mencapai 99,42%, lebih tinggi dari metode lain sebelumnya. Hard voting bekerja efektif karena ketiga model memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Di slide ini penulis membandingkan hasil metode mereka dengan penelitian terdahulu. Dari metode backpropagation akurasinya di 98,6%, KNN-nya akurasinya di 99,28%, RBVN-nya akurasi di 97%, dan PCA plus ensemble voting-nya di 98%. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, metode majority voting ensemble dalam paper ini mengungguli semua metode sebelumnya, menjadikannya salah satu teknik terbaik untuk klasifikasi kanker payudara pada database Wisconsin Breast Cancer Dataset. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulannya ada 4 kesimpulan. Yang pertama, majority based hard voting adalah metode yang terbaik dalam penelitian ini. Kedua, penggunaan F3 score sangat tepat untuk kasus medis karena lebih menekankan recall. Yang ketiga, model ensemble berhasil mencapai akurasinya di 99,42%. Yang keempat, potensi pengembangannya ada future selection, weight voting menggunakan dataset lain, eksplorasi model deep learning modern. Kesimpulan menunjukkan bahwa metode sederhana seperti voting ensemble dapat mengalahkan teknik-teknik kompleks lainnya. Kelebihan dan kekurangan di dalam paper ini, kelebihannya metrik yang digunakan sangat cocok untuk medis, yaitu metrik F3, fokus recall. Terus evaluasi komprehensif yang terdiri dari 8 model, hasil ensemble sangat tinggi di 99,42%, metode sederhana tapi efektif, dan perbandingan hasil disajikan secara jelas dengan penelitian lain. Kelemahannya hanya memakai satu dataset, terus tidak ada future selection, soft voting tidak diberi bobot, atau semua dianggap sama, datasetnya yang kecil, jadi akan ada risiko overfitting, terus tidak menguji dataset gambar asli.